Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Liza Derni MM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan profil dari tokoh nasional, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan sejumlah alternatif yang memudahkan manusia untuk menyampaikan pesan maupun bertukar informasi. Seorang pemimpin juga turut dituntut untuk memiliki keterampilan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerapkan teknologi berbasis digital melalui strategi digital tourism. Berikut ini video profil Sandiaga Uno. Selamat menyaksikan. Sandiaga Salahuddin Uno atau yang akrab dipanggil Sandiaga Uno lahir di Rumbai, Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Ayahnya yang berasal dari Gorontalo bernama Razif Halik Uno dan ibunya bernama Mien Rachman Uno. Karir pendidikan Sandiaga Uno cukup cemerlang. Pada tahun 1990, dirinya mendapat gelar Bachelor of Business dengan predikat summa cum laude dari Wichita State University. Pada tahun 1992, berhasil meraih gelar Master of Business Administration dari George Washington University. Pada tahun 1993, ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama Sea Power Investment Ltd sebagai manajer investasi. Pada tahun 1995, ia pindah bekerja di Kanada dengan posisi sebagai Executive Vice President di NTI Resources. Memiliki karakter yang gigih, pantang putus asa, Sandiaga Uno bersama temannya yang bernama Rosan Perkasa Rosani mendirikan perusahaan pengelola aset yang diberi nama PT Recapital Advisor pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 1998, ia mendirikan PT Saratoga bersama Edwin Surjaya, yaitu sebuah perusahaan investasi. Saratoga Capital berkonsentrasi dalam bidang sumber daya alam, infrastruktur, dan produk konsumen. Sandiaga Uno juga memimpin beberapa perusahaan, antara lain PT Andaro Energi Tbk, PT Tower Bersama, dan PT Lintas Marga. Pada tahun 2005, tergabung sebagai anggota KEN, Komite Ekonomi ASEAN, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di tahun yang sama, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau yang disingkat dengan BPP HIPMI. Sandiaga Uno masuk ke dalam peringkat ke-29 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan mencapai 400 juta US dollar. Pada tahun 2016, ia menjabat sebagai Ketua Umum APPSI atau Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dan Wakil Ketua Umum Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia dalam bidang UMKM. Dan juga menjabat sebagai Bendahara ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta Sandiaga Uno menjadi pendiri Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia atau yang disebut AKSI. Sandiaga Uno dianggap memiliki aspirasi yang besar untuk Indonesia dan dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan dapat dipercaya. Sehingga pada tahun 2016, Sandiaga Uno diusung untuk maju ke DKI Jakarta.
Sandiaga Uno memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 dan berhasil menempati kursi kepala daerah sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Anies Baswedan yang sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasca pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada tahun 2019, Sandiaga Uno meneruskan karirnya sebagai pengusaha dan aktif berkontribusi dalam program Rumah Siap Kerja. Pada tanggal 22 Desember tahun 2020, ia dipilih menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kepemimpinannya di era revolusi industri 5.0, ia memiliki inovasi untuk memajukan para pelaku UMKM dalam membangun usaha bisnisnya dengan cara mendigitalisasikan usaha pelaku UMKM, serta dalam sektor pariwisata, ia memiliki cara dalam menggait wisatawan, yaitu melalui strategi digital tourism. Digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, digital tourism tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Bisa dibilang, tren digital tourism tentu akan menjadi lompatan besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebab, digital tourism secara tidak langsung membuat masyarakat semakin melek dan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Guna menunjang penerapan digital tourism di Indonesia, Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mulai melakukan berbagai persiapan secara matang, contohnya pada layanan internet dan Wi-Fi. Kemenparekraf, Baparekraf, telah berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, terutama di 5 destinasi super prioritas atau yang disebut DSP dan desa wisata di Indonesia. Di era yang serba cepat, mudah, dan aman, platform media sosial memiliki peranan yang cukup kuat untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia. Oleh karena itu, Sandiaga Uno mengarahkan untuk membuat spot-spot wisata yang Instagramable sehingga bisa menjadi salah satu strategi mempromosikan tempat wisata secara gratis agar dapat meningkatkan wisatawan. Dan juga yang menjadi perhatiannya adalah kemudahan akses wisatawan untuk menuju lokasi wisata, mulai dari memesan tiket perjalanan, memilih transportasi, menentukan akomodasi, hingga mencari informasi tentang destinasi wisata yang dituju, yang semua bisa dilakukan lewat smartphone. Menurut Sandiaga Uno, untuk meraih kesuksesan tersebut, seseorang harus memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas yang memadai. Untuk mendapatkannya, seseorang senantiasa harus memiliki karakter dan komitmen yang kuat, integritas yang tinggi, tekun, bekerja keras, dan disiplin. Sandiaga Uno menegaskan bahwa perlu adanya inovasi tiada henti dengan selalu tanggap terhadap perubahan dan terus-menerus berusaha menuju perubahan yang lebih baik lagi. Menurutnya, akan lebih bagus lagi apabila seseorang berusaha untuk bisa menjadi seorang role model yang bisa memberikan contoh yang baik dan inspirasi bagi orang lain di sekitarnya.